Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Nasir, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 di Institut Agama Islam Negeri Kota Ternate. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu etika komunikasi dalam suku Bugis atau masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis sendiri adalah masyarakat yang tinggal di daerah Sulawesi Selatan. Masyarakat Bugis terbagi menjadi beberapa wilayah di daerah Sulawesi Selatan. Yang pertama yaitu Bugis Sengkang atau tinggal di daerah Wajo atau Sengkang itu sendiri, dan yang kedua Bugis Bone tinggal di daerah Bone, yang ketiga Bugis Sidrap tinggal di daerah Sidrap, yang keempat Bugis Sopeng tinggal di daerah Sopeng, yang kelima adalah Bugis Pinrang tinggal di daerah Pinrang, dan keenam Bugis Makassar yang tinggal daerah Makassar. Sebenarnya Bugis itu masih banyak lagi tempat tinggal mereka di daerah Sulawesi Selatan. Yang jelasnya adalah masyarakat Bugis atau suku Bugis adalah suku terbesar yang tinggal di daerah Sulawesi Selatan. Nah, etika komunikasi dalam Islam adalah akhlak atau budi pekerti. Etika komunikasi dalam Islam yang kita tahu ada dua. Yang pertama adalah komunikasi manusia dengan Allah atau hablum minaula, dan yang kedua hablum minannas, komunikasi manusia dengan manusia lainnya. Nah, komunikasi Allah, komunikasi kita dengan pencipta ya biasa kita lakukan saat ketika sholat, beribadah, dan mengingat berzikir, atau ketika mengingat Allah. Sedangkan komunikasi manusia dengan manusia yaitu hubungan mereka sesamanya atau interaksi antar manusia itu sendiri, dan yang diperhatikan adalah bagaimana cara kita menghargai orang lain, bagaimana tutur kata kita ketika berkata kepada orang lain, dan bagaimana kita saling menyayangi dengan orang lain. Pokoknya adalah interaksi antar sesama manusia itu sendiri. Nah, masyarakat Bugis dikenal dengan pedagang, atau ada yang mengatakan bahwa nenek moyang orang Bugis terdahulu adalah orang pelaut. Sebenarnya yang kita ketahui adalah orang-orang terdahulu adalah pedang kapal lopi atau pedagang yang menggunakan perahu. Nah, perahunya ini biasa disebut dengan kapal pinisi, atau di Maluku Utara sendiri saya biasa mendengar orang-orang di sini mengatakan kapal Fenis, bukan pinisi ya, tapi kapal Fenis. Dan sampai sekarang pun masih ada pedang kapal lopi itu yang pergi dari wilayah ke wilayah atau pergi ke luar daerah Sulawesi Selatan untuk berdagang, tetapi menggunakan kapal, yaitu kapal pinisi. Nah, selain pedagang, masyarakat Bugis juga dikenal dengan perantau, dan tidak sedikit orang Bugis yang berhasil di perantauan karena mereka memiliki strategi dalam berkomunikasi. Nah, strateginya ini ada beberapa macam. Yang pertama, siasijingeng. Siasijingeng adalah dalam bahasa Bugis. Dalam bahasa Indonesia, siasijingeng disebut juga dengan sistem kekerabatan. Jadi strategi orang-orang Bugis dalam berkomunikasi yang pertama melalui kekeluargaan atau sistem kekerabatan, mau baik keluarga inti seperti ayah, ibu, anak, dan atau keluarga luas atau kerabat luas. Nah, yang kedua sipakatau artinya saling memanusiakan. Nah, orang Bugis dengan orang lainnya saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda suku atau tempat wilayah atau agama, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Nah, yang ketiga adalah si pamasai atau saling menyayangi.
Nah, biasanya ketika orang-orang Bugis bertemu, mereka akan mengatakan aga kareba madisi-disi maki. Maksudnya adalah bagaimana kabar, apakah Anda sehat-sehat. Nah, itu adalah salah satu bentuk saling menyayangi. Nah, yang yang ketiga adalah lempu, kejujuran. Nah, mata uang yang paling berharga di mana-mana adalah kejujuran. Itu juga yang dipakai suku Bugis ketika mereka berdagang, adalah kejujuran. Makanya tidak banyak di orang-orang Bugis di perantauan berhasil menjadi pedagang yang sukses. Nah, yang keempat adalah geteng. Geteng adalah keteguhan, atau biasa disebut, kalau orang-orang sekarang menyebutnya dengan istiqomah. Nah, keteguhan dalam menjalani sesuatu, kita harus mempunyai keteguhan hati agar terus melakukannya. Nah, itu adalah salah satu strategi orang komunikasi dalam orang Bugis. Nah, yang selanjutnya adalah warani. Warani adalah berani. Orang Bugis terkadang memang hanya diam, tapi jika tiba saatnya, maka mereka akan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ada yang mengatakan warani kak Pak, memang tonga kak, maksudnya saya berani karena memang saya betul atau saya benar. Nah, selanjutnya ada tonggang. Ada tonggang adalah perkataan yang benar. Jadi perkataan yang benar sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, begitu juga ada apa yang dilakukan. Ada dalam masyarakat Bugis juga dikenal dengan istilah taro ada tarogau, artinya satu perkataan dengan perbuatan. Nah, itulah salah satu, itu adalah yang saya katakan tadi, adalah prinsip-prinsip atau strategi komunikasi dalam masyarakat Bugis. Nah, dalam masyarakat kita sebagai masyarakat Bugis sendiri, kita selalu berpikiran positif kepada orang lain. Dan dalam berkomunikasi sesama manusia, biasanya orang menggunakan prinsip komunikasi, yaitu sipakabi atau saling memuliakan, sipakainga atau saling mengingatkan satu sama lain, maksudnya saling mengingatkan di jalan kebenaran. Nah, yang selanjutnya adalah asitinajang atau kepatuhan, atau orang Bugis juga selalu biasa disebut sebagai nyamang kininawa atau menyenangkan hati dengan berkata yang sopan dan santun. Nah, inilah strategi orang Bugis. Makanya di tempat dimanapun dia berada bisa diterima, karena strategi orang Bugis sudah hampir sama dengan yang disyariatkan dalam agama Islam sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang etika dalam masyarakat Bugis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.